Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, bagi sepasang suami istri, melakukan hubungan suami istri adalah sebagai bagian dari keutamaan menikah dalam Islam. Hubungan suami istri tidak hanya memberikan kesenangan, kebahagiaan, dan meningkatkan keharmonisan rumah tangga saja, namun juga mulia dan berpahala sebab dilakukan dalam kondisi halal. Untuk kalian pasangan yang sudah menikah, melakukan hubungan suami istri adalah suatu hal yang wajib dilakukan. Karena selain bisa memberikan kebutuhan biologis bagi pasangan, hubungan suami istri juga dapat memberikan keturunan. Namun tahukah kalian, ternyata melakukan hubungan suami istri dengan pasangan yang halal akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini ada 15 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika pasangan halal melakukan hubungan suami istri. 1. Dinilai sebagai sedekah. Hubungan badan antara kalian dengan istri atau hamba sahaya kalian adalah sedekah. Para sahabat lantas ada yang bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah dengan kami mendatangi istri kami dengan syahwat itu mendapatkan pahala?" Beliau menjawab, "Bukankah jika kalian bersetubuh pada yang haram, kalian mendapatkan dosa? Oleh karenanya, jika kalian bersetubuh pada yang halal, tentu kalian akan mendapatkan pahala." 2. Membersihkan jiwa. Ukail Al-Hambil berkata, "Ketika aku terkunci mentok pada suatu permasalahan ilmu, maka aku panggil istriku untuk berhubungan badan. Ketika aku selesai, maka aku ambil kertas dan aku tuangkan ilmu padanya mulai menulis. Karena jima dapat membersihkan pikiran dan menguatkan pemahaman." 3. Mendapat pahala sepanjang melangkah dalam keseharian. Barang siapa yang menggauli istrinya sehingga mewajibkan mandi pada hari Jumat, kemudian dia pun mandi, lalu bangun pagi dan berangkat ke masjid pagi-pagi. Dia berjalan dan tidak berkendara, kemudian duduk dekat imam dan mendengarkan khutbah dengan seksama tanpa sendau gurau. Niscaya ia mendapat pahala amal dari setiap langkahnya selama setahun, balasan puasa dan sholat malam harinya. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad. 4. Memenuhi hak suami istri. Dari Husain bin Mihsan, bahwasanya saudara perempuan dari bapaknya, yaitu bibinya, pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada suatu keperluan. Setelah ia menyelesaikan keperluannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah bersuami?" Ia menjawab, "Sudah." Beliau bertanya lagi, "Bagaimana sikapmu kepada suamimu?" Ia menjawab, "Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali yang aku tidak mampu mengerjakannya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Perhatikanlah bagaimana hubunganmu dengannya karena suamimu merupakan surgamu dan nerakamu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Allah sebelum ia menunaikan hak suaminya. Andaikan suami meminta dirinya padahal ia sedang berada di atas punggung unta, maka ia, istri, tetap tidak boleh menolak." 5. Jalan ke surga. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 114.
6. Pahala seperti kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mandi di hari Jumat seperti mandi janabah, kemudian datang di waktu yang pertama, ia seperti berkurban seekor unta. Barang siapa yang datang di waktu yang kedua, maka ia seperti berkurban seekor sapi. Barang siapa yang datang di waktu yang ketiga, ia seperti berkurban seekor kambing gibas. Barang siapa yang datang di waktu yang keempat, ia seperti berkurban seekor ayam. 7. Didoakan malaikat. Dan barang siapa yang datang di waktu yang kelima, maka ia seperti berkurban sebutir telur. Apabila imam telah keluar dan memulai khutbah, malaikat hadir dan ikut mendengarkan zikir khutbah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 8. Jauh dari laknat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 9. Membahagiakan diri dan hati. Sesungguhnya wanita datang dalam rupa setan dan pergi dalam rupa setan. Jika seorang di antara kalian melihat seorang wanita yang menakjubkan tanpa sengaja, maka hendaknya ia mendatangi bersetubuh dengan istrinya, karena hal itu akan menolak sesuatu berupa syahwat yang terdapat pada dirinya. Hadis riwayat Muslim. 10. Membuat hati sejuk. Telah dijadikan kesenangan bagiku dari kehidupan dunia, istri, wewangian, dan dijadikannya penyejuk mata hatiku di dalam sholat. Hadis riwayat Ahmad, Al-Nasai, Al-Tabarani, Al-Baihaqi. 11. Pahala kasih sayang. Telah menceritakan kepadaku bapakku bahwa dia melaksanakan haji wada bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertahmid dan memuji Allah. Beliau memberi pengingat dan nasihat. Beliau menuturkan cerita dalam hadisnya, lantas bersabda, ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah, kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Tidak boleh memasukkan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah, hak istri kalian atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam memberikan pakaian dan makanan kepada mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi. 12. Menjadi pasangan terbaik. Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. 13. Pahala mengalir sepanjang waktu. Pahala akan terus mengalir bagi suami istri yang melakukan hubungan suami istri. Sebab hubungan suami istri memberikan kebahagiaan, dan dari kebahagiaan yang diberikan tersebut akan membuat pahala terus mengalir untuk keduanya, sehingga kasih sayang antara sesama selalu meningkat dan jauh dari permasalahan. 14. Mencegah keburukan. Dengan melakukan hubungan suami istri, tentu akan menjauhkan dari keburukan.
yakni menjauhkan dari maksiat, baik itu zina mata, zina hati, dan lain sebagainya. Sebab apa yang diinginkan telah dipenuhi oleh pasangannya atau suami dan istrinya, sehingga ia tak butuh hal lain dari luar untuk bahagia. Cukup dengan istri atau suaminya saja. 15. Jauh dari maksiat. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu, Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beritikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Nah, itulah sahabat beriman 15 pahala yang akan diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika pasangan halal melakukan hubungan suami istri. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.